Halo, ketemu lagi dengan saya dalam video kali ini. Video unboxing reel pancing sultan dari Daiwa, yang kali ini akan membahas lebih detail sedikit dibanding video-video yang dahulu. Dan sebelum saya mulai, saya doakan kepada kalian semua semoga sehat selalu. Ya, kita lihat ini adalah penampakan kotak kardus dari Daiwa Seaboard 800 mg yang kita lihat bersama. Untuk ukuran kotak kardusnya sedikit lebih besar dibandingkan seri 600 mg dan seri 500 mg 80. Perkiraan berat bisa saya prediksi sekitar 2-3 kg. Dan inilah penampakannya. Kita buka dahulu kotak kardusnya dan kita lihat kelengkapan apa yang diberikan oleh Daiwa. Pertama-tama sudah tentu yang kelihatan terlebih dahulu yaitu kabelnya. Dan kabel di sini ada berbeda sedikit karena kabel di sini sudah dilengkapi dengan alat untuk anti radiasi atau anti apalah itu biar tidak konslet. Kemudian dilengkapi dengan pouch seperti biasa. Hampir semua reel sultan itu mendapat pouch. Di dalamnya ada buku petunjuk dan garansi. Kebetulan ini karena dibeli di Jepang, jadi garansinya tidak berlaku di Indonesia dan hanya berlaku di Jepang saja. Karena ini bukan international version tetapi Japan domestic market. Kita lihat juga di sini ada kuncian untuk ke rod holdernya. Rod holdernya berwarna gold yang senada dengan reelnya yang sering saya sebut Iron Man dan Iron Girl. Kemudian kita lihat lebih ke dalam, yaitu penampakan dari reel 800 mg dari Daiwa dengan tipe Seaboard. Seperti pada tipe Daiwa Seaboard yang lain, penampilan yang terlebih dahulu kita lihat di depan terdapat 3 tombol yang berjejer di layar. Kemudian masih juga dengan tampak dan penampilan yang sama seperti yang terdapat pada seri 600 dan 500 mg. Begitu juga 1200. Kita lihat untuk rilis tali Daiwa 800 ini masih menggunakan sistem lever yang berbeda dengan seri terbarunya, yaitu 600 dan 500 hanya menggunakan tombol. Kemudian untuk yang bagian belakang itu buat colokan sama seperti tipe-tipe yang lainnya. Kemudian untuk rod holdernya sama, dan kita lihat di sini juga ada tulisan untuk line capacity. Nah, ini juga kita lihat penampilan dari belakang. Kita lanjut ke penampilan dari samping, itu untuk dragnya sama, dan ini masih agak keras karena baru. Sama juga seperti Shimano. Nah, di sini juga kita lihat buat rod holder, dan kemudian untuk warna pada spoolnya itu gold. Dan kemudian kita lihat beratnya setelah dikeluarkan dari dus, ternyata di luar ekspektasi saya dan masih berat dibanding seri 600. Ini untuk kapasitas tali di sini tertulis
rilis PE8 600 meter atau PE10 500 meter. Untuk penggunaan ini sudah dikatakan sangat-sangat deep karena PE8 itu sudah cukup besar. Dengan 600 meter berarti target mata bongsang, target ikan pedang, billfish, atau target eskolar itu sudah lebih dari cukup. Karena saya punya sebelumnya seri 600 dan seri 500 MG IT itu hanya menggunakan PE 4, 5, dan 6. Tidak bisa masuk PE8 dengan kapasitas yang banyak karena untuk areal spool yang di yang di seri 600 dan 500 itu kecil, dan PE 5 itu hanya bisa masuk kurang lebih 400 meter. Nah, di sini keunggulannya dibandingkan seri-seri yang kecil, bahkan seri yang besar ini berada di tengah. Dengan target kita yang ada di Indonesia, lautan kita yang ada di Indonesia, ini sudah sangat cukup. Apabila kita berharap ke 1200, itu sudah terlalu besar. Dan apabila kita mau hajar ya lebih memacu adrenalin, otomatis kita pindah ke seri yang lebih kecil seperti 600 mg atau 500 mg AT yang terbarunya keluaran 2022. Nah, ini salah satu Daiwa Seaboard yang awal keluar, paling pertama keluar bersama 1200 mg, dan bisa dikatakan ini adalah reel elektrik yang sangat sulit didapatkan, khususnya di Indonesia. Saya rasa perburuan mendapatkan reel ini saya tidak temukan di toko-toko pancing ataupun di online store. Kemudian saya telepon dan menghubungi kawan-kawan saya yang ada di Jepang untuk membantu saya mendapatkan unit ini, dan memang proses dapatnya itu kurang lebih ada 3 bulan baru bisa ketemu. Kalau bekasnya banyak, barunya yang ini agak kurang. Nah, dari sisi yang lain sama. Sama semua. Untuk fungsi-fungsi tombolnya juga sama seperti keluaran yang lama maupun yang baru. Tipe Seaboard ini dengan display yang lumayan besar, 3 tombol utama, kemudian joknya masih sama. Untuk tension di waktu kita rilis bait itu juga sama. Perbedaannya, kalau untuk seri 600 dan 500 itu dia rilisnya sudah bukan lever seperti ini, tetapi rilisnya ada di sini yang operasinya hanya dipencet tombol, dia lock sendiri, pencet lagi dia kemudian bisa lepas. Pencet sini dia lepas untuk lock di sini. Itu kelebihan dari seri 600 dan 500, lebih cepat dalam proses kita melakukan kegiatan jigging fishing. Kalau dilihat dari fungsi sudah jelas bahwa lever ini lebih lambat operasionalnya untuk merilis tali dibanding kita gunakan yang di 600 dan 500 hanya
kita pencet di bagian bawah, sudah otomatis keluar talinya. Dan apabila berhenti, kita pencet di sini, itu otomatis lebih cepat, hanya menggunakan satu tangan saja. Nah, kelebihan dari 500 MG80, dia tidak perlu pencet untuk locknya. Kita hanya set di kedalaman berapa, kemudian rel itu sendiri yang melakukan fungsinya auto lock. Nah, ini bisa dikatakan lebih jadul dari 600 dan 500. Iklan itu iklan motor yang tidak perlu disebutkan merek dan tipenya. Nah, yang kedua, tombol speed dan power. Tombol speed dan power ini kita lihat di sini menggunakan elektrik. Berarti kita ketahui bersama bahwa mechanical di dalamnya berbeda dengan yang terdapat pada 600 dan 500. Pada 600 dan 500 itu dia tombol speed dan powernya dia berada di sekitar sini, dan dia bukan pencetan tetapi semacam saklar on off, dimana waktu kita ke speed dia akan ada over gear, atau ke power dia over lagi. Nah, itu saya terasa di waktu saya sedang strike kemudian pindah dari speed ke power, itu ada bunyi semacam kretek. Nah, saya pikir itu adalah overgear yang ada di dalam mekanismenya. Untuk pendingin kita nggak perlu khawatir, ini tempat motor dan ini juga body-bodinya besar. Pendinginnya sudah pasti, kalau kita strike tinggal dihajar saja, tidak perlu untuk takut-takut dengan overheat, tidak perlu takut terbakar. Ini karena sudah sangat-sangat besar ini motornya. Untuk keterangan talinya kita lihat di kotak ya. Ya, di sini spesifikasinya kita lihat menggunakan bahasa Jepang, karena memang ini dibeli di Jepang langsung. Biasanya kalau ada seri Inggris itu yang internasional, tetapi ini kebetulan Japan domestik, bukan khusus keluar. Saya tidak tahu perbedaannya apa, tetapi di waktu membeli, kawan saya mengatakan ada dua versi, yaitu versi internasional dan versi Jepang, yang ternyata versi Jepang itu lebih mahal dibanding versi internasional, padahal dengan barang yang sama, dengan toko yang sama. Dijelaskan di sini PE6 itu bisa masuk 800 meter, sudah sangat-sangat panjang, dan kita menggunakan PE6 kapasitas 800 meter itu lebih aman. Bukan aman lebih kuat atau apa. Kita lebih aman dari resiko mengganti tali atau menambah tali. Kenapa saya bilang lebih aman? Apabila putus itu di jarak 100 meter, berarti kita masih ada saving sekitar 500-an meter. Apabila kita putus 200 meter, masih ada sekitaran, ya masih ada lumayan banyak untuk simpanan tali kita di waktu kita mau mancing yang kedua, ketiga, keempat, kelima, strike yang seterusnya. Apabila kita menggunakan tali PS10, memang itu lebih kuat, tetapi kapasitasnya berkurang lumayan banyak, ini sekitaran 300 meter. Nah, di sini sangat riskan. Kenapa saya bilang riskan? Kita bermain kadang di 500 meter itu sangat jarang ya. Otomatis kita lebih mundur ke 300-an meter, itu target mata bongsang, dan kadang ada ikan-ikan aneh bin ajaib juga yang masuk ke situ. Tetapi di waktu kita ketemu dengan ikan predator makan hiu, macam hiu atau macam barakota, nah itu giginya sangat tajam guys. Apabila kita savingnya hanya 100-200 meter dan kita putus di
100 meter, dia gunting di tali 100 meter, otomatis kita hanya tersisa 400 meter tali kita. Dan kita melakukan jigging atau melakukan bottom fish, kemudian dipotong lagi 100 meter, otomatis tinggal 300 meter. Nah, 300 meter ini untuk laut Indonesia dengan ikan yang nokturnal itu sangat potensial, dan memang seperti nyawa gitu. Kita punya tiga nyawa saja. Nyawa pertama putus di 100, nyawa kedua putus di 200. Nah, tinggal tersisa nyawa terakhir, tali tersisa 300 meter. Nah, itu sebagai contoh saja. Kita kan tidak bisa memprediksi ikan itu dia mau strike di mana, dan ada ikan-ikan predator pengganggu, dia ada di kedalaman berapa. Nah, pilihan saya sebenarnya lebih condong untuk menggunakan tali PE8 dan PE6. Kalau kita kurang pede dengan PE6, otomatis kita lebih percaya diri menggunakan PE8. Mau hajar-hajaran, ayo silakan, karena kita dibekali dengan kekuatan reel yaitu 48 kilo untuk fight yang benar-benar tidak berhenti. 48 kilo di air, otomatis apabila dikalikan 2 dengan timbangan berat badan ikan di darat bisa mencapai sekitar 7-80 kilo. Rasionya untuk high 170 meter per menit, sedangkan low 70 meter per menit. Ini berbeda 100 meter dibanding high dan low. Otomatis apabila kita fight ikan yang besar, kita menggunakan low, itu power low-nya kelihatan sangat-sangat kuat sekali. Karena selisih speed antara low dan high itu terbilang lumayan besar, yaitu 100 meter per menit. Kadang kita fight sampai 1 jam, 1 jam setengah. Nah, benar-benar menguras tenaga. Perlu diketahui bahwa aki atau sumber tenaga, sumber listrik yang kita gunakan itu menggunakan 12 volt sampai 16 volt, dan minimal penggunaan kapasitas ampere itu minimal 4 ampere, dan dikatakan 4 ampere ini sudah penghujung tenaganya, dan itu terkadang power yang dikeluarkan itu tinggal sedikit. Dan bahkan di sini tertulis kita menggunakan power 5 ampere itu sudah sangat-sangat low, sangat-sangat tidak bertenaga, kehabisan baterai, mendekati habis baterai, dan kita menggunakan minimal 7 ampere. Minimal 7 ampere itu masih ukuran aki sepeda motor. Sangat-sangat disarankan kita menggunakan minimal aki 20 ampere. 20 ampere itu kapan hari saya mencoba bisa bertahan 3 hari 3 malam. Kita menggunakan secara rutin, secara continuous. 3 hari 3 malam masih bertahan, dan malam pertama sangat-sangat kuat, malam kedua sangat-sangat kuat, dan kelihatan malam ketiga itu sudah sangat loyo powernya, karena saya pikir itu ampernya sudah cukup drop di hari ketiga. Spesifikasi lain tertulis dikatakan bahwa satu kali kita cracking itu dia bisa 63 cm. Kemudian ini untuk rilisnya bisa 1770 gram 1 kilo, dan untuk kemampuannya dia fight juga itu minimal 33 kilo dalam keadaan basah, maksimalnya juga 48 kilo, dan saya yakin itu lebih dari itu karena menggunakan Mega Twin powernya, ada Mega Torque, dan ini ATD ini otomatis dia untuk remnya.
Saya rasa sekian dulu untuk review dan unboxing kali ini. Video kita strike dan kita gunakan Miranti ini segera ditayangkan lagi. Terima kasih, selamat menikmati.